Kalau saya pikir dulu itu organisasi keagamaan ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Nah ini kita sekarang ini rasanya itu kita lebih mendekatkan diri kepada yang sedang berkuasa. Turun derajat kita. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Ersun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, melontarkan kritik keras terhadap arah Nahdlatul Ulama di tengah konflik internal yang kian terbuka pasca pemecatan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf oleh Suriah. Dalam pernyataannya saat haul ke-15 Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur, Gus Kingkin itu biasa begitu ya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud ini dipanggil, menyentil kecenderungan NU saat ini yang dinilai kini lebih dekat kepada penguasa ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penguasa ya. Penguasa alam semesta ini. Bukan hanya penguasa Indonesia ya. Sebagai jam'iyah diniyah istimaiyah, NU seharusnya mengutamakan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru terseret dalam pusaran kekuasaan politik yang berpotensi menggerus kemandirian moral dan spiritual organisasi. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan sejarah NU? Karena NU itu didirikan di zaman penjajahan Belanda. Udah nggak mungkin kolaborasi dengan pemerintah, itu udah nggak mungkin. Jadi tahun 1926 itu NU itu harus mandiri, harus mampu berdiri sendiri. Dan yang mendirikan ini masih banyak zaman itu para wali. Nah sehingga apa yang didirikan itu yang menjadi jam'iyah diniyah istimaiyah, ini organisasi keagamaan. Nah karena organisasi keagamaan yang memang NU itu sejak dari awal didirikan itu lebih kepada pendekatan diri kepada Allah. Terus berkembang dan cepat sekali perkembangannya mulai dari awal, dari didirikan sampai kemudian di tahun-tahun 40-an itu satu kekuatan yang sangat luar biasa. Itu masih di dalam zaman pemerintahan Belanda, masih NU masih mandiri sebagai organisasi keagamaan. Nah, kalau saya pikir dulu itu organisasi keagamaan ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Nah ini kita sekarang ini rasanya itu kita lebih mendekatkan diri kepada yang sedang berkuasa. Turun derajat kita. Jadi mungkin ini kita perlu muhasabah. Tadi sudah banyak disampaikan dengan Yani. Jadi ya memang kita perlu muhasabah. Kritik yang datangnya dari pusat moral NU sendiri yakni Tebu Ireng dan disampaikan oleh zuriyah dari pendiri NU yakni Kiai Haji atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tentu saja sangat menyentuh sekaligus menohok. Dan ini jelas tidak bisa dipandang remeh karena dari pesantren inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun fondasi NU dan dari tempat yang sama pula ini Gus Dur mewariskan tradisi keberanian bersikap kritis terhadap kekuasaan. Di era Orde Baru kan Gus Dur ini posisinya selalu berseberangan dengan Presiden Soeharto.
Karena itu kritik dari Gus Kingkin bukan ini suara pinggiran, ini melainkan suara dari jantung tradisi Nahdlatul Ulama. NU saat ini memang diambang perpecahan besar. Ini kaitan dengan konflik di PBNU yang ini tidak bisa lagi dipahami sebagai perselisihan prosedural atau perbedaan tafsir anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja. Konflik ini telah menjelma menjadi pertarungan arah menyangkut posisi NU terhadap kekuasaan politik dan ekonomi. Setidaknya kan kalau kita menyimak berbagai polemik dan kontroversi seputar pemecatan Yahya Stakuf itu ada 3 isu besar yang menjadi sumber ketegangan dan memperdalam jurang perpecahan di tubuh PBNU. Yang pertama adalah kehadiran pembicara Peter Berkovich yang disebut-sebut memiliki latar belakang atau afiliasi dengan gerakan Zionisme internasional di Forum Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Bagi sebagian kiai dan warga NU akar rumput, isu ini sangat sensitif. Bukan hanya soal politik internasional, tapi soal sikap ideologis dan moral NU terhadap penjajahan dan penindasan terutama atas bangsa rakyat Palestina. Ketika PBNU dinilai tidak cukup tegas menjelaskan duduk perkara dan batasannya, mengapa menghadirkan pembicara yang punya afiliasi kuat bahkan dianggap sebagai sebagai propagandis dari gerakan Zionisme internasional, wajar kalau kemudian kecurigaan pun berkembang. Dalam tradisi pesantren hal semacam itu bukan perkara kecil karena menyangkut marwah organisasi dan kepekaan nurani jamaahnya. Itu isu pertama yang paling ramai. Tapi belakangan kemudian muncul isu tambang. Ini yang disampaikan oleh Ulil Absar Abdallah. Ini salah satu pengurus dia jabatannya Lakesdam dari PBNU ya. Dia menyatakan bahwa ribut-ribut ini tidak terlepas dari soal kepentingan ekonomi ya. Ini berkaitan dengan tambang. Jadi kan NU di eranya Presiden Joko Widodo itu kan mendapat konsesi tambang. Dan kemudian ini yang jadi penyebab kenapa ribut-ribut karena sebagian itu ada yang menginginkan agar pengelola atau bohir tambangnya itu lebih dekat dengan kekuasaan sekarang, tapi sebagian lagi menginginkan agar tetap bohir yang lama, yang lebih dekat dengan pemerintahannya Joko Widodo. Yang ini kemudian menimbulkan soal yang sangat serius, karena sebenarnya soal tambang ini sendiri itu sudah menjadi perdebatan yang cukup serius di kalangan Nahdien sendiri ya. Banyak juga yang khawatir tadinya bahwa relasi ekonomi itu akan menyeret NU terlalu jauh ke dalam logika kekuasaan dan kepentingan modal. Dan itu yang sekarang terjadi ya, gara-gara itu kemudian terjadi perpecahan yang cukup yang kemudian berakibat dipecatnya Yahya Stakuf. Nah, dalam konteks soal tambang ini saya kira ini kemudian kritik dari Gus Kikin ini menjadi relevan karena kalau menurut versinya Ulil kan memang ada yang menginginkan bohir. Ini kalau pengurus yang sekarang itu menginginkan agar bohirnya itu lebih dekat dengan penguasa sekarang, yakni Presiden Prabowo Subianto. Sementara ada kubu yang berada di Suriah, yakni yang diwakili oleh Saifullah Yusuf itu katanya lebih dekat dengan dia memilih dengan bohir lama yang ini bohir itu adalah punya kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Isu yang ketiga ini lagi-lagi berkaitan dengan duit ini karena berkaitan dengan kabar adanya audit internal yang menunjukkan ada aliran dana sebesar 100 miliar yang tidak jelas ini keperuntukannya, dan ini pada waktu itu melibatkan Bendahara Umum PBNU Mardani Maming, mantan bupati di Tanah Bumbu yang kemudian dia menjadi pesakitan di persidangan karena oleh KPK disebutkan dia melakukan menerima suap saat dia masih menjadi bupati, dan kemudian dia menggunakan rekening bendahara PBNU untuk menampung uang-uangnya itu. Kalau dalam organisasi yang berbasis moral seperti NU, isu keuangan itu bukan sekedar lagi soal administrasi, tetapi soal amanah. Dan ketika amanah dipertanyakan, maka legitimasi kepemimpinan pun ikut tergoncang. Dan yang terjadi kan kemudian kita tahu ada ultimatum dari Suriah terhadap Ketua Tanfisiyah, yakni Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf, yang diberi waktu pada waktu itu 3 hari untuk memutuskan mengundurkan diri atau dipecat gitu ya. Tapi karena kemudian Yahya Stakuf tetap menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya dia dipecat. Nah, sebelum kemudian ini menjadi sangat serius, itu kan sebenarnya kiai-kiai sepuh sudah berusaha untuk menjebataninya.
Tetapi pertemuan di Lirboyo itu gagal karena pada waktu itu Lirboyo di Kediri ya, karena tuan rumah pada waktu itu mensyaratkan bahwa pertemuan itu menjadi forum islah, bukan hanya forum salah satu pihak, karena yang akan hadir di sana tampaknya hanya waktu itu kubu dari Yahya Stakuf. Tetapi para kiai sepuh dan mutasyar kelihatan nggak putus asa, nggak putus harapan, dan kemudian mereka menginisiasi pertemuan-pertemuan lain, dan yang terakhir itu berlangsung pertemuan di pesantren Tebuireng. Ini pada tanggal 6 Desember 2025. Dan dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kiai sepuh dan mutasyar NU itu, kemudian mereka memutuskan ada beberapa hal. Yang pertama, mereka menilai bahwa pemecatan dari Yahya Stakuf itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari PBNU. Dan yang kedua, mereka ini menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf, tapi itu harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dilakukan klarifikasi ya secara menyeluruh. Dan kemudian mereka juga menginginkan agar rapat pleno yang direncanakan itu tanggal 9 sampai 10 Desember pada waktu itu ya, karena ini peristiwanya pada tanggal 6 Desember itu ditunda karena ini mereka masih mengupayakan agar agar bisa berlangsung islah lah di antara dua kubu ini. Pada waktu itu kedua kubu berhadir, Yahya Stakuf hadir lengkap dengan para pimpinan lainnya. Sementara dari Suriah, Rois Am PBNU dan Wakil Rois Am itu tidak hadir. Dari Suriah yang hadir adalah waktu itu masih Rais Suriah, yakni Profesor Muhammad Nuh. Nah, pertemuan itu buntu karena Suriah tetap menginginkan akan melanjutkan rapat pleno itu, dan benar terjadi kemudian rapat pleno tetap dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10, dan pada tanggal 9 malam 9 Desember malam ya. Itu Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ini adalah keponakan dari mantan Rois Am Ma'ruf Amin yang juga mantan wakil presiden, itu ditunjuk menjadi pejabat ketua umum. Dengan ditunjuknya Zulfa Mustafa sebagai pejabat ketua umum dengan mandat untuk melaksanakan muktamar, ya berarti ini versi Suriah itu ke pemecatan terhadap Yahya Stakuf itu berlaku definitif ya, karena sudah ada PJ-nya. Tapi kubu dari Yahya Stakuf tetap menolak pemecatan itu, dan mereka menganggap bahwa pemecatan itu tidak sah. Jadi yang menurut mereka itu mereka dalam hal ini Yahya Stakuf itu masih menjadi ketua umum PBNU. Jadi ya berarti ini ada dua kepengurusan kembar dong ya. Nah, inilah yang yang sangat dikhawatirkan oleh para kiai sepuh dan mutasyar itu, karena berangkat dari kesadaran bahwa perpecahan terbuka di tubuh NU itu akan berdampak luas, bukan hanya secara organisatoris tapi juga secara sosial dan keumatan. Yang banyak dipikirkan itu bagaimana nanti para jamiah di level akar rumput. Nah, pasca sidang pleno dan kemudian adanya dua ketua umum, yang satu masih merasa menjadi ketua umum yang sah, yakni kubu Yahya Stakuf, dan kemudian satu lagi itu pejabat ketua umum, yakni Kiai Haji Zulfa Mustafa. Posisi dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Gus Kingkin ini menjadi sangat menarik. Perlu dicatat ya, NU di Jawa Timur itu adalah NU terbesar di Indonesia ya. Jadi ya kalau kita ngomongin NU itu ya sebenarnya Jawa Timur gitu. Mereka ini di bawah kepemimpinan Gus Kingkin itu memilih bersikap netral. Netral itu tapi tidak berarti diam, karena mereka terus akan melakukan konsolidasi ke pengurus-pengurus cabang di bawahnya ya, dan juga menjaga umat di bawahnya. Nah, ini tentu saja langkah ini menarik karena saya sendiri kemarin itu menduga bahwa kalau kemudian terjadi jalan buntu, maka akan terjadi atau akan berulang kembali peristiwa yang terjadi pada muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama di pesantren Krapia, Jogja ini pada tahun 1989. Saat itu yang terpilih menjadi ketua Tanfisiyah adalah Gus Dur, dan kemudian Kiai karismatis NU dari Situbondo, yakni Kiai Haji Asad Samsul Arifin itu memilih untuk memisahkan diri atau mufarakah.
Ini merupakan idiom dalam sholat ketika seorang imam itu batal atau kentut gitu, maka kalau kemudian dia harusnya kan digantikan atau dia mundur dan digantikan oleh imam yang lain. Tapi ketika si imam yang sudah batal ini, yang sudah kentut ini tetap ngotot menjadi imam, maka ya sholatnya tidak sah. Karena itu Kiai Asad Samsul Arifin memilih untuk mufarokah. Nah, tapi ternyata kasusnya tidak sampai sejauh itu ya. Hanya saja ini tetap saja ini pola yang menarik dari NU, karena kalau sebelumnya ada mufarokoh, sekarang memilih netral gitu ya. Tidak berpihak pada kubu Suriah yang dipimpin Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan juga tidak berpihak kepada mantan ketua PBNU yang sudah dipecat, Yahya Khalil Stakuf. Tentu menarik dasarnya mengapa kemudian PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kingkin ini tidak melakukan mufarakah, tapi lebih memilih untuk bersikap netral. Karena sikap netralitas dari PBNU Jawa Timur itu dapat dibaca sebagai bentuk saya semacam untuk calling down dulu lah, untuk jeda moral dulu ya. Sebuah sikap menahan diri sambil tetap menjaga NU agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam konflik terbuka. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan pembelahan. Ada ruang menunggu, merenung, dan mengembalikan NU pada khitahnya sebagai organisasi keagamaan yang bertumbuh pada nilai bukan sekedar kekuasaan. Karena itu pernyataan dari Gus Kingkin itu menemukan makna yang sesungguhnya. Kritik tentang NU yang lebih dekat kepada penguasa daripada kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar retorika. Ini karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa sesungguhnya gitu ya. Dan ini kalau dalam tradisi NU jelas ini merupakan peringatan yang keras terhadap bahaya kehilangan orientasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Jamiah Islamiyah. Konflik PBNU hari ini bukan hanya soal siapa yang sah memimpin, tetapi soal kemana Nahdlatul Ulama itu akan melangkah. Tetap sebagai jamiah yang menjaga jarak kritis dengan kekuasaan, atau berubah menjadi organisasi yang larut dalam arus politik dan ekonomi. Sekarang ini yang justru ditunggu-tunggu, dan ini merupakan pertanyaan dari publik yang saya simak ini bukan hanya dari kalangan publik, tetapi juga dari kalangan Nahdlatul Ulama, terutama di kalangan grassroots. Apakah konflik ini akan diselesaikan dengan kearifan pesantren atau justru dengan logika menang kalah ala kekuasaan? Dan sejauh mana suara-suara seperti yang disampaikan oleh Gus Kingkin akan didengar sebelum NU benar-benar menjauh dari jati dirinya sendiri? Konflik di tubuh PBNU hari ini sejatinya bukan sekedar soal struktur, jabatan, atau siapa yang paling sah memegang stempel organisasi, tetapi ini adalah ujian serius tentang arah dan jati diri Nahdlatul Ulama itu sendiri. Apakah NU masih berpihak sebagai jamiah diniyah istimaiyah yang menjaga jarak kritis dengan kekuasaan, atau perlahan berubah menjadi organisasi yang merasa aman justru ketika berada dalam pelukan kekuasaan politik dan ekonomi? Jadi dengan cara berpikir seperti itu, pernyataan Gus Kingkin dari pesantren Tebu Ireng, ini pesantren yang didirikan oleh pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini kan semacam seperti cermin yang sekarang sedang dipasang di depan wajah kaum Nahdiyin. Cermin itu memantulkan pertanyaan yang sederhana tetapi sangat mendasar. NU ini sedang mendekat kemana? Kepada Allah, kepada penguasa sesungguhnya, atau kepada penguasa? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan peringatan. Datang dari pesantren yang sejak awal menjadi penjaga moral NU, bukan dari arena politik praktis. Sementara sikap PWNU Jawa Timur yang juga di bawah Gus Kingkin juga memberikan pesan penting. Di tengah hiruk pikuk klaim legitimasi dan manuver kekuasaan, masih ada pilihan untuk tidak ikut terjebak dalam logika menang kalah. Netralitas itu bukan sikap abu-abu, melainkan upaya menjaga agar NU tidak semakin terbelah dan agar pesantren tetap menjadi ruang rujukan moral, bukan sekedar barisan pendukung salah satu kubu. Saya Subhan Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.